Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, sehingga kita bisa belajar pelajaran IPA, ya, yang merupakan pertemuan pertama. Ya, oke. Silakan siapkan bukunya. Kita mulai dari halaman 5 ya. Oke, di sini ada Ananda Salman yang akan langsung online bersama kita di sini. Materi kita di sini berjudul adalah sumber energi, ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan, ya, berbagai macam sumber dari energi. Sumber energi secara kimiawinya bisa didapatkan dari makanan, ya. Jadi ketika kita makan sesuatu, maka akan dicerna oleh tubuh dan diserap sehingga itu bisa menjadi energi untuk bisa melakukan aktivitas, bergerak, bekerja, ya. Nah, kemudian ada sumber energi itu dari bahan bakar minyak, ya, dari gas alam, dari minyak bumi, itu sumbernya dari BBM. Dan yang kalau dari alam, yang lainnya misalnya dari angin, dari air, itu bisa juga menjadi sumber daripada energi. Nah, Ananda, energi itu ada macam-macam, ya. Kalau energi berasal dari minyak bumi, itu contohnya adalah minyak tanah. Biasanya minyak tanah kita gunakan untuk ada kompor, ya, kompor yang menggunakan bahan bakarnya minyak tanah. Kemudian ada bensin, solar. Kalau bensin dan solar biasanya digunakan untuk kendaraan bermotor, ya. Selanjutnya adalah yang non minyak bumi, jadi bukan termasuk minyak bumi, ya, ada di sekitar kita, berupa cahaya matahari yang bisa kita nikmati dari pagi sampai jam 10. Itu banyak kaya dengan vitamin D sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang, ya. Jadi jangan takut kena panas, ya. Insya Allah akan lebih sehat. Jangan sembunyi ketika ada matahari, ya. Kalau orang yang kena sinar matahari pada waktu yang sebelum jam 10, maka tulangnya akan semakin kuat, ya, sama. Oke, selanjutnya adalah angin. Wah, pernah kan melihat angin puting beliung, ya, angin topan? Nah, angin ini pun bisa menjadi sumber energi, ya. Jadi berasal dari angin. Kemudian dari air. Tapi kalau air kebayang dengan air terjun, ya. Nah, ketika dia turun, itu akan menimbulkan suatu bentuk energi. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi juga, ya, dari air. Kemudian gelombang laut. Nah, isi main ke pantai, ya. Bisa ketika ada gelombang itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dan juga gas bio. Kalau gas bio ini kita dapatkan dari sampah, ya, sampah ataupun kotoran hewan. Ketika proses pembusukan itu akan menghasilkan gas metana yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai bahan gas di rumah, ya. Jadi kalau di dapur itu mau hidupin, ya, ada suatu keluarga yang menggunakan gas bio dari kotoran sapi. Jadi dia kumpulkan kemudian disalurkan gasnya ke kompor. Ketika dinyalakan bisa digunakan untuk memasak di dapur, ya. Oke, selanjutnya ada daripada macam-macam energi, ya. Yang tadi sudah dijelaskan sumbernya. Kalian bisa lihat nanti di halaman 7, ya. Di sana ada gas, ya. Ada kendaraan yang menggunakan gas solar dan bensin. Ada juga kincir angin, sumbernya adalah dari angin, berarti kan pergerakan. Ada juga turbin air. Nah, ini juga ada sumber untuk menghasilkan daripada energi. Oke. Kita lanjutkan ke perubahan bentuk energi. Itu di halaman 9, ya. Perubahan bentuk energi. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan, saya mau jelaskan bahwa apa itu yang dimaksud dengan energi, ya. Energi ada beberapa macam, ada energi bunyi, energi panas, energi listrik, energi cahaya, sangat banyak sekali, ya. Nah, kalau energi bunyi, ya, itu didapatkan dari sesuatu yang bahkan bergetar, ya. Misalnya punya ini, hand sanitizer punya kotak ini. Kalau saja ketuk-ketuk, berarti kan itu ada terdengar bunyi, ya, sama. Itu adalah jadi maksudnya dengan bagaimana itu bunyi bisa muncul, adanya bergetar daripada si kotak ketika dipukul, ya. Nah, ada energi panas, pasti sangat mudah sekali, ya. Kalau kita pegang panas, itu adalah dari energi panas dan energi listrik. Misalnya kita ambil dari listrik untuk lampu, ya. Nah, itu bisa menghasilkan cahaya dari energi listrik. Yang kita akan bahas selanjutnya adalah perubahan energi, ya.
misalnya listrik menjadi gerak. Nah, mungkin di rumah kalian ada kipas angin ya. Kalau kita colokkan ke listrik maka dia akan muter-muter. Ya, itu merupakan perubahan energi listrik menjadi gerak. Ya. Nah, kemudian kalau perubahan energi listrik menjadi panas, misalnya apa? Setrikaan. Ya, kalau bajunya kusut, kita hidupin setrikaan, colokin ke listrik, kita pakai untuk menyetrika, maka sudah bisa contoh daripada listrik menjadi panas dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Ya, kemudian energi bunyi. Jadi ya, bergetar, organ yang digunakan untuk energi bunyi itu mendengar itu apa? Telinga ya. Nah, di telinga ini ada di halaman energi bunyi di halaman 16 bisa kita lihat. Di sana ada gambar telinga. Bagaimana suara bisa didengar oleh telinga ketika dia masuk, ya, diterima oleh daun telinga. Kemudian udara masuk, suara masuk ke dalam, kemudian diterima oleh gendang telinga, ya, bergetar, kemudian masuk ke kokleya, kemudian masuk ke saraf, baru sampai ke otak kita, baru bisa dengar. Misalkan kita dipanggil Salman, nah, kita noleh. Nah, itu adalah suatu reaksi ketika kita mendengar suara masuk ke otak, baru kita menoleh. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu adalah dari energi bunyi. Sifat bunyi itu adalah bisa merambat, bisa menyerap, dan bisa memantul. Kalau merambat, suara saja bisa sampai ke telinga Salman itu ada karena merambat. Ya. Kemudian kalau menyerap, kalau kita dalam bioskop itu ada sekat ya, di sana dilapisin oleh dinding dari wall ya, sehingga atau dari karpet. Ketika kita suara bioskop itu besar, tidak terdengar di luarnya. Ya. Kemudian ada memantul, misalnya kalau kalian masuk ke dalam goa atau di rumah yang kosong, kita teriak, "Hai!" Suara kita akan kembali lagi ya. Nah, itu adalah dia memantul. Nah, selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya sifatnya adalah dia merambat lurus. Nah, di sini sudah disiapkan ya untuk alatnya. Nah, ketika kita pantulkan cahaya, ya, kita bisa melihat dia di belakang. Jadi dia merambat lurus. Ya. Kemudian juga dipantulkan ketika Ustazah, ya. Pantulkan dia ke dinding, maka dia kembali lagi ke mata kita, itu bisa namanya dipantulkan. Ya. Selanjutnya adalah dapat menembus benda yang bening. Nih, benda bening bisa ditembus oleh cahaya. Ya. Kalau benda yang tidak bening tidak bisa. Ya. Cahaya tidak bisa menembus. Oke. Selanjutnya adalah benda dibiaskan. Kalau dibiaskan, nah ini bisa jadi tugas nanti ya. Kalau dibiaskan, misalnya kalau kita masukkan cairan ini, ya, kita masukkan, nih ada selangnya di dalam. Ketika kita nampak dia seperti patah, ya, seperti patah atau seperti membesar, itu artinya cahaya dibiaskan, ya. Jadi menyebar dia, sehingga kita nampak dia seperti patah. Ya, nanti saya mencoba di rumah, masukkan air ke dalam gelas aqua, kemudian masukkan spidol atau pulpen, maka akan nampak pulpennya seperti patah. Itu artinya cahaya sedang dibiaskan. Ya, kemudian diuraikan, berarti menyebar. Ya, seperti lampu cuma satu, tapi kok bisa menerangi satu ruangan? Itu karena disebabkan cahaya dia diuraikan, menyebar. Satu lampu sudah bisa menerangi satu ruangan. Oke, itu saja materi kita terkait hari ini terkait dengan sumber energi. Dan tugasnya adalah silakan Anda nanti mengumpulkan ke WA Ustazah ya. Nama Ustazah Rini, WA-nya 0812 8973 5660. Silakan nanti dikumpulkan. Tugasnya adalah mengerjakan di halaman 10 ya. Silakan Anda kerjakan di rumah. Temukan peralatan yang ada di rumah yang mana dia mengalami perubahan energi. Ya, contoh nih ya, contoh 1 ya, oven listrik misalnya. Ya, perubahan energinya adalah energi listrik menjadi panas. Ya, seperti itu. Oke, silakan cukup 6 saja.
isi ini, kemudian difoto, kirim ke alamat WA Ustazah di sini. Oke, itu saja Ananda, semoga bisa dipahami dan jangan sungkan ketika ada yang tidak paham untuk japri Ustazah. Oke, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.